indahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat. Bala, nanti temannya yang lain akan menyusul aku. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dahulu. Jadi untuk anak Mutia, doakan doa anak doa belajarnya. Ayo Mutia, bawa doa aku. Mutia. Halo Mutia, tiba doa anakku, doa. Doa. Tiba doa. Nah, kalau tidak bisa Timothy, ayo Timothy. Tiba doa. Ayo Timothy. Halo, Timothy. Timothy. Ayo, dibawa doa belajarnya. Sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Mari. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, semuanya di mute. Di mute suaranya nanti. Bentar ya, kita akan buka materi kita pada hari ini. Minta apa dulu ya? Jangan. Apa bagus ini? Ini apa namanya? Dikatnya ini pakai mana? Oke, sudah terlihat semua? Belum. Oh, udah Pak. Sudah. Oke, jadi Udah Pak. baiklah, selamat pagi untuk kita semua. Pagi Pak. Oke. Pagi Pak. Jadi sudah dibuka semua bukunya. Mari kita buka buku kita halaman 81. Ayo. Tunggu dulu Pak, mengambil buku Pak. Tunggu dulu Pak. Iya anakku, ayo. Halaman berapa Pak? 81. Ya. Sudah? Sudah semua? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, jadi untuk hari ini kita memasuki bab yang baru. Jadi yang minggu lalu kita sudah mempelajari teks narasi. Jadi untuk hari ini halaman 81. Sudah start. 81. Oke, jadi untuk hari ini kita akan mempelajari teks prosedur. Ya. Jadi yang pertama itu kita lanjutkan. Oke. Jadi yang pertama itu tentang pengertian dan tujuan teks prosedur. Jadi apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Teks prosedur adalah jenis teks yang menyampaikan suatu cara atau langkah-langkah untuk membuat, melakukan, atau menggunakan sesuatu, baik itu alat ataupun karya. Jadi apa itu contohnya dari teks prosedur itu? Jadi
dalam teks prosedur itu nanti terdapat langkah-langkah. Misalnya dalam itu langkah-langkah membuat keripik udang. Jadi langkah awal kita siapkan bahan gitu. Itulah nanti yang dimaksud dengan teks prosedur. Teks yang mengandung langkah-langkah untuk tercapainya sesuatu atau tercapainya sesuatu yang kita inginkan. Terus yang kedua, tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur adalah untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat dalam mengikuti sebuah proses membuat sesuatu pekerjaan dan menggunakan suatu alat. Jadi dalam teks prosedur itu dibagi menjadi 3 bagian. Artinya teks itu bisa memandu atau cara atau memainkan suatu alat. Itu jenis teks yang pertama. Yang kedua, teks untuk membantu untuk membuat atau baik itu membuat karya seni, itu juga sebagai salah satu jenis teks prosedur. Yang ketiga, teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan, biasanya itu cara menari, cara senam. Jadi teks prosedur itu bukan hanya sebagai salah satu teks yang mengandung langkah-langkah untuk menggunakan alat, melainkan juga bisa memandu cara membuat alat musik. Jadi intinya dalam teks prosedur itu kita dipandu, si penulis dipandu untuk melakukan suatu hal atau suatu langkah yang diharapkan oleh pembuat dan pemberi macam alat untuk melakukan sesuatu. Oke, sekarang kita lanjut. Nanti untuk awal Bapak akan menjelaskan semuanya. Setelah itu nanti kalian juga bisa menanyakan apa yang tidak paham. Jadi untuk awal ini kita harus mengenal dulu bagaimana itu teks prosedur. Jadi terlebih dahulu kita kenal dan kita pahami sebelum kita beranjak lebih jauh mengenai teks prosedur. Terus yang kedua itu ciri teks dan ciri kebahasaan teks prosedur. Ciri teks prosedur dari segi isinya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama berisi panduan atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi seperti yang Bapak bilang tadi, bahwasanya itu intinya atau dasarnya bahwa teks prosedur itu berisi panduan atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi dalam teks prosedur itu kita dipandu untuk membuat atau melakukan sesuatu. Terus yang kedua, ciri teks prosedur itu terdapat aturan atau batasan dalam bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Artinya apa? Aturan atau batasan. Misalnya, batasan yang dimaksud itu misalnya ketika kita membuat adonan kue. Jadi dalam adonan kue itu dituangkanlah 5 gelas air dan ditaruh sedikit garam. Setelah itu diaduk. Yang mana itu batasan dalam yang Bapak katakan tadi? Jadi 5 gelas air. Jadi dibatasilah dalam melakukan suatu langkah-langkah dalam bahan kegiatan dalam teks prosedur. Terus pakai 1 sendok garam. Ini kalau kita dalam membuat misalnya kue. Jadi terdapat aturan atau batasan. Terus yang ketiga, isi kegiatan dilakukan secara urut. Artinya, dalam teks prosedur, langkah yang pertama sampai yang terakhir itu ditulis secara berurut. Artinya apa? Agar proses untuk membuat atau melakukan sesuatu itu dapat terlaksana dengan baik dan sesuai yang diharapkan. Artinya apa? Misalnya, cara untuk mengetik teks dalam Microsoft Word. Jadi terlebih dahulu kan kita harus menghidupkan laptop kita. Terus setelah kita menghidupkan laptop kita,
kita buka Windows. Setelah kita buka Windows, setelah itu kita buka Microsoft Office. Setelah kita buka Microsoft Office, kita klik Microsoft Word. Jadi, ketika sudah muncul lembar teksnya, kita mulailah mengetik. Jadi, artinya harus berurutan agar apa yang diharapkan dari teks prosedur itu dapat tercapai. Kan tidak mungkin kita menghidupkan laptop terus langsung ke Microsoft Word. Kan terlebih dahulu kita lihat juga dulu di Microsoft Office di mana tempat Word-nya. Jadi itu dalam teks prosedur itu harus berurutan agar apa yang diharapkan dan apa yang ingin disampaikan dari teks prosedur itu dapat tercapai. Terus yang kedua, ini ciri kebahasaan dalam teks prosedur dibagi menjadi 4 bagian. Jadi, apa perbedaan ciri yang pertama dan ciri yang kedua? Kalau ciri teks prosedur inilah ciri umumnya. Bagaimana ciri umum dari teks prosedur itu? Sedangkan yang kedua ini ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan maksudnya yaitu bagaimana bahasa yang digunakan dalam teks prosedur itu. Ya, jadi dibedakan itu. Jadi sudah paham? Priscilla, baik itu ciri teks prosedur dan ciri kebahasaan. Sudah paham, nakmu? Yang membedakan itu? Sudah, Pak. Ya, biar nanti tidak bingung. Mana itu ciri teks, mana itu ciri kebahasaan. Eli sudah paham? Sudah, Pak. Oke, Jessica, sudah bisa dibedakan? Sudah, Pak. Oke, jadi terus apa ciri kebahasaan dalam teks prosedur yang pertama yaitu menggunakan kalimat perintah. Jadi kalian sudah tahu kan kalimat perintah? Yang lain siapa ya? Biar Bapak sapa dulu. Yang lain yang belum. Josta. Halo Josta, sudah paham itu apa kalimat perintah anakku? Kalimat perintah. Tahu? Tahu. Oh, sudah tahu anakku. Raja. Halo Raja, diaktifkan videonya. Sudah, Pak. Sudah paham kan? Sudah, Pak. Oke, jadi apa itu kalimat perintah itu? Kalimat memerintah seseorang. Artinya misalnya dalam teks prosedur itu tuangkan 2 gelas air. Jadi itu salah satu kalimat perintah, yaitu kita disuruh untuk menuangkan 2 gelas air. Terus aduk dengan rata adonan agar tercampur rata. Jadi kita itu disuruh untuk mengaduk adonan itu agar tercampur rata. Ya, jadi itulah yang dimaksud dengan kalimat perintah. Fungsinya apa? Agar kita dapat memahami apa yang akan dicapai dan apa yang akan dilakukan dalam teks prosedur. Terus yang kedua, selain kalimat perintah, terdapat juga kalimat syarat atau larangan. Dan juga pastinya kalian sudah paham itu apa itu kalimat syarat atau larangan. Artinya apa? Misalnya masukkan adonan dengan menggunakan api yang kecil. Terus dimasak, jangan sampai kematangan. Dimasak hanya 5 menit saja, dilarang. Itulah kalimat larangan. Agar apa? Agar masakannya itu tidak terlalu gosong dan hasilnya maksimal. Dan adonannya tercampur nyata. Terus yang ketiga, penggunaan kata dengan ukuran. Misalnya apa? 1/4 tepung atau 5 buah kunyit. Artinya apa? Jadi kalau kita melihat teks prosedur itu dari jenis membuat atau membuat makanan, itu pasti kita akan menjumpai 1/4 tepung, 5 buah kunyit, 5 gelas air, 2 sendok gula,
Itu apa? Itu kalau jenis teksnya untuk membuat sesuatu, bukan melakukan sesuatu, bukan menggunakan sesuatu. Jadi seperti yang Bapak jelaskan pada awal tadi, kalau jenis teks prosedur itu bisa dibagi menjadi 3 bagian. Untuk membuat sesuatu, melakukan sesuatu, dan menggunakan sesuatu. Jadi kalau menggunakan kata dalam ukuran itu, talo lawan komputer. halo, halo, suaranya di mute aku. Oke, jadi menggunakan kata ukuran ini kita kalau jenis teksnya membuat sesuatu, misalnya kita membuat roti. Jadi sebelum kita membuat roti, kita siapkan seperempat tepung maizena atau seperempat tepung tapioka. Misalnya, ini misalnya. Terus kita menyediakan 5 buah kaleng susu atau 2 sendok gula pasir. Jadi itu dinyatakan dengan ukuran. Jika teks prosedur itu untuk membuat sesuatu. Selanjutnya, ciri kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Contohnya itu rebus menjadi bubur, lipat menjadi 3 sehingga menjadi membentuk segitiga sama kaki. Jadi misalnya itu kita membuat kue atau contohnya itu kita membuat kue bawang. Jadi kita potong rapi-rapi, terus kita bentuk menjadi lidi-lidi. Setelah itu kita bisa membuat adonan dan kita goreng. Jadi bagaimana? Terlebih awalnya kita aduk adonan dengan rata, terus kita bentuk seperti lidi-lidi. Jadi itu kelompok kalimat. Jadi bersambung dia. Oke? Jadi itu pembahasan kita untuk hari ini. Jadi silahkan bertanya anakku yang tidak paham ataupun tidak mengerti. Ayo, Bapak persilakan. Untuk hari ini, bagi yang bertanya, Bapak kasih nilai tambahan. Ayo semua, Bapak kasih nilai tambahan. Jika yang mau bertanya, soalnya minggu depan kita sudah UTS. Bentar ya, Bapak ambil data nilainya. Mengidentifikasi ciri teks prosedur. Ayo, silakan bertanya anakku. Pengertian dan tujuan tes produser. Halo, disebutkan namanya. Kalau bertanya ya. Di buku pun bisa dilihat anakku. Di buku juga bisa dilihat. Dari buku juga bisa. Oke, Bapak stop saya. Ayo dibuka bukunya juga bisa, yuk. Kita buka bukunya, buku Bahasa Indonesia. Itu dimulai dari halaman 81. 81, ayo. Kita buka sama-sama. Bisa ditanya dari itu. Semuanya bisa ditanya. Yang bertanya, Bapak kasih nilai tambahan. Ciri tes produser dari segitiga isinya ada 3. Apa Priscilla? Halo, Priscilla. Apa kamu mau tanya kenapa? Yang lain juga bisa. Ayo, my lady. Ditanya aku. Dibuka aja bukunya. Dari buku juga bisa. Untuk materi kita untuk hari ini diambil dari buku halaman 81 sampai 92. Jadi seputaran itu bisa ditanya sama Bapak. Lihat saja semua bukunya.
Bab 3 kan Pak, bukunya kan Pak? Iya anakku, bab Bab 3 tiga? bagian. Iya, bab 3. Oke. Terus minggu depan kita sudah ujian ya. Iya Pak. Nah, jadi soalnya sudah Bapak buat. Ini kalau bukunya dibaca dari bab 1 sampai bab 3 untuk materi saat ini, Bapak yakin nilainya pasti bagus. Karena Bapak yang buat soal. Jadi catatan-catatan yang Bapak berikan, terus materi-materi yang Bapak jelaskan, disitulah diambil soal-soal kita. Jadi kalau kalian baca semua buku ini, dari bab 1 sampai materi kita yang terakhir ini, Bapak harap pastinya pasti dapat nilai yang bagus. Dan aku ayo, ada pertanyaan aku? Ayo cepat, waktu zoom-nya hanya tinggal 9 menit lagi. 9 menit lagi. Jadi bisa bertanya semuanya. Berbagi dan identifikasi ciri khas Ada Priscila, pertanyaan aku. Ada Pak. Mana? Disebutkan namanya. Ya, Priscila. Apa? Halaman? Lihat bukunya halaman. Halaman 82. Halaman 82. Yo. Pengidentifikasi ciri tes produser. Aduh. Prosedur. Prosedur. Ya, yang mana? Halo, Priscila. Yang mana, Nak? Halaman 82. Mungkin jaringan Priscila putus. Reza, iya, ada Reza. Ada mau tanya anakku, Reza? Oke. Yohana, ada yang tidak paham, Nakku? Dibuka bukunya. Dari buku juga bisa ditanya. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Priscila, halo Priscila. Bentar ya. Bagusan na kita kasih ini dan tenang. Kamu udah ke bawah kok. Lang. Ayo, yang lain juga bisa dipersiapkan pertanyaan.
Yang lain juga bisa bertanya, Bu. Oke. Tidak ada, Bu, yang mau bertanya? Oke, tidak apa-apa. Jadi untuk hari ini materi kita hanya mengenal atau mengidentifikasi ciri teks prosedur ya. Jadi untuk minggu depan J-nya juga sampai materi itu. Sampai bab 3 bagian awal identifikasi. Jadi bab 2, bab 1 baik itu mengenai teks narasi dan teks deskripsi itu dipahami sepenuhnya, dipelajari, dibaca-baca. Ya, Anakku? Iya, Pak. Yes. Soalnya kalau ujiannya terdiri dari 15 soal dan semuanya itu pilihan berganda. Jadi, jika kalian mulai membaca dari awal bab 1, bab 2 dan bab 3 bagian awal, Bapak yakin nilainya pasti bagus. Ya? Oke, jadi sebelum kita menutup pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Reja, dibawakan doa anakku. Reja Rivaldi. Reza. Halo Reza. Aduh, mungkin tidak terdengar ya. Kalau gitu Jessica, yuk. Jessica yang mau doa anakku. Mari kita bersatukan doa. Ya Bapa yang berada dalam kerajaan surga, segala hormat dan puji kami sembah kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan telah memberkati kami. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami sudah melakukan pembelajaran yang 7. Sebentar lagi kami ingin mengakhiri jumpa kami ya Tuhan, berkati kami dimanapun kami berada, memberkati guru-guru yang mengajar kami, berikan dia kesehatan, kekuatan, kepintaran agar mereka dapat mengajar kami dengan baik, dan berkati juga kedua orang tua kami dimanapun mereka berada, berkati dia, berikan dia kesehatan, kekuatan, kerjaan dan rezeki yang secukupnya agar mereka dapat membiayai kami sampai ke tujuan cita-cita kami. Ya Tuhan, dan berikanlah kami kepintaran agar kami dapat menjawab soal-soal yang diberikan guru kami dan dapat membahagiakan pulang untuk kami. Inilah doa dan sempurna kami serahkan dalam tangan-Mu. Amin. Oke, dari aku demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Jadi tugasnya sudah Bapak kirim melalui GCR. Jadi dilihat kembali nanti materi itu, di bawah itu ada tugasnya ya. Dan aku dilihat nanti situ tugasnya ya. Oke? Halo Pak. Baiklah, demikianlah. Namun pembelajaran kita akan kita lanjutkan melalui WhatsApp dan GCR ya anakku. Kerjakan tugasnya dan Zoom kita hari ini sudah berakhir. Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi Pak. Oke, Bapak akhiri ya. Ya Pak.